Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki dituliskan, dijanjikan diberikan kepada Anda tanpa dikurangi sedikit pun. Bagaimana cara mendapatkannya? Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Asal Anda mau kerja dengan cara yang halal, dapatkan yang benar, Allah turunkan rezekinya tanpa dikurangi sedikit pun. Jangan dikira kalau korupsi harta bisa nambah, tidak. Jangan dikira kalau mencuri harta bisa melimpah, tidak. Tetap saja harta Anda segitu, nggak akan nambah, Pak. Yang beda itu cuma berkahnya. Kalau kata Allah 1 miliar Anda dapat. Tanpa mencuri pun dapatnya segitu juga. Jadi ngapain mesti mencuri? Dan rizki itu bukan yang dikumpulkan. Apa yang masuk ke mulut Anda, itu rizki Anda. Anda sekarang di tabungan 1 miliar. Tapi yang kepake di badan, masuk ke mulut cuma 100 juta sampai meninggal. Sisanya dibagi. Maka yang punya Anda itu yang 100 juta itu. Jadi selama belum masuk ke mulut itu bukan punya Anda. Itu yang sudah Anda masukkan, yang sudah Anda bagikan. Sedekah, zakat, infak, itu bagian Anda. Tapi kalau belum diapa-apakan, cuma dikumpulkan, mungkin itu hak orang lain yang dititipkan di tangan Anda. Boleh jadi begitu. Makanya ngapain korupsi, nggak ada kerjaan. Kalau orang beriman tuh nggak akan korupsi, bikin capek diri sendiri. Nggak akan mencuri. Anda kalau mau mencuri, jangan pikirkan diri sendiri. Anda kalau sudah punya keluarga, anak. Bismillahirrahmanirrahim. Anak pikirkan orang tua. Anda orang tua pikirkan anak. Anda yang berbuat, anak Anda yang susah. Anda yang korupsi, anak Anda yang dibully. Anda yang mencuri, orang tua Anda yang sakit menahan lahiran Anda. Menahan kehamilan saat akan mengandung Anda. Sedang mengandung Anda, melahirkan Anda. Tiba-tiba dibalas oleh Anda dengan perbuatan kriminal itu. Apa nggak sayang pada orang tua? Baik, kembalikan ke sini. Jadi semua yang masuk kategori dilarang oleh Allah, tinggalkan semuanya. Kalau sudah bisa dikerjakan semua itu, maka apa yang kemudian diberikan kepada kita? Puncaknya diberikan ketenangan plus limpahan sesuai dengan passion yang kita jalani. Terakhir, Quran surah ketiga ayat 142. Bagaimana cara hijrah yang efektif menurut Al-Quran? Karena tidak mudah mengatasinya. Di ayat 214 itu tantangannya. Di ayat 142 itu perencanaan dan solusinya. Perhatikan caranya. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Di Al-Baqarah 214 tantangannya dibuka dengan kalimat ini. Di Ali Imran ayat 142 dibuka juga dengan kalimat ini. Apa Anda mudah begitu saja kemudian mendapatkan kesuksesan bahkan surga yang Anda mimpikan? Dengan berhijrah langsung dapat? Belum tentu, kata Allah. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Rumusnya cuma 2, kata Allah. 1, kita hapus dulu. Hijrah itu seperti menghapus, tidak mudah. Kadang-kadang tintanya sulit. Tapi kalau hijrah bersama-sama, kadang-kadang lebih mudah dilakukan. Hijrah berjamaah. Mohon izin, saya lebih fokus serius malam ini supaya materi kita dapatnya banyak gitu. Ya. Tuh kan? Kadang-kadang ada bunyi tak itu. Hijrah itu yang begitu. Apalagi dosa gitu kan. Dosa itu seperti tinta. Jadi kalau dosanya semakin besar tinggi, menghapusnya nggak mudah. Bahkan kadang-kadang harus butuh odol, ya, butuh minyak kayu putih gitu. Butuh yang lain lagi dan sebagainya. Tapi kalau tintanya kecil-kecil, dosa kecil, dihapus sedikit hilang. Ya. Silakan. Tapi jangan hapus yang tidak ingin saya hapus ya. Ya. Baik, saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dah. Lihat sini. Ini bagian terakhir dari kita. Jadi saya sudah terangkan definisinya, terangkan tantangannya. Sekarang cara untuk menjalani dan mengatasi persoalan-persoalan tadi. Ya. Dan mohon izin saya malam ini lebih fokus kepada materi. Jadi hal-hal yang nggak penting kita simpan dulu. Ya. Lihat sini. 1,
Saya gunakan yang tinta biru untuk membedakan dengan yang tadi. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Fokus. Satu kalimatnya menggunakan jahadu, dari kata jahada yujahidu. Jahada, akar katanya dari kata juhdun, ya, al-juhdu. Artinya serius, sungguh-sungguh. Serius, sungguh-sungguh. Jadi kalau mau hijrah mesti serius, jangan tanggung, mesti sungguh-sungguh. Kalau nggak serius, hasilnya nggak akan sempurna. Tahajud yuk, ayo. Jam berapa bangun? Aku mangke weh. Susah. Yang kayak kumaha gitu. Nanti bagaimana? Jadi kalau kitanya nggak serius, setengah-setengah, hasilnya pun nggak akan maksimal. Bangun jam berapa? Jam 3, siap, siap. Ayo. Alarm berapa diatur? Ya udah 3 kali deh. Sepakat, sepakat. Jam berapa? 2:04, 2:30, 2:45. Ya udah, atur 3 kali. Yang alarm pertama bangun, matikan alarm kedua. Alarm kedua bangun, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga siap-siap, ya kan? Yang penting konsisten dulu, jam 3 bangun. Nah, serius, sungguh-sungguh. Yang paling menarik teman-teman sekalian, akar kata ini sebetulnya bisa tanpa menggunakan alif. Jahada ya jahadu. Tapi kenapa menggunakan alif? Jahada. Masih ingat tadi di awal yang saya terangkan? Ketika menggunakan alif, orang hijrah pasti butuh proses. Pasti ada tantangan. Kalaupun menghadapi tantangan, hadapi dengan sungguh-sungguh juga. Hadapi dengan serius. Yakin dengan kuat. Sedang menghafal Quran, awal-awal ringan, lama-lama jadi agak susah. Serius gak apa-apa. Seperti menghafal yang ringan, hafalkan yang sulit, jadikan ringan. Alif lam mim, masih ringan. 1 menit gak nyampe. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Sejam nggak hafal-hafal. Ya, nggak apa-apa, sungguh-sungguh. Yang penting kesungguhan Anda dimaksimalkan. Di situ akan terasa kenikmatan dalam menghafal Al-Quran. Teruskan. Dapat. Yang kedua, ini yang belum saya ajarkan. Alif itu bisa berfungsi mufa'alah, menunjuk makna saling. Contoh. Rahmukallah. Safaha yusafihu, saling bersalaman. Yang satu menyodorkan, yang satu menyambut pakai alif. Contoh, saling menjaga dan mengingatkan pakai alif. Hafadha yuhafidhu. Menjaga, hafidha yahfadhu. Saling menjaga, hafadha yuhafidhu. Yang paling menarik ketika Allah meminta kita menjaga waktu sholat, kalimatnya menggunakan alif. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafidhu ala sholawat, pakai alif. Hafidhu. Bukan sekedar jaga. Kata Allah, jaga waktu sholat, jangan lewat. Jaga waktu sholat, tunaikan tepat waktu. Tapi kalimatnya bukan sekedar dijaga, saling menjaga. Saling ingatkan. Mungkin bapaknya ingat, anaknya tidak. Bapak ke masjid, anaknya tidak. Ibunya sholat, anaknya tidak. Anak sholat, bapak tidak. Maka yang Quran katakan, jangan sampai di rumah ada yang sholat, yang lain tidak. Saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ini sekarang yang bahaya begini. Teman jauh diingatkan, teman di keluarga tidak diajak dan diingatkan. Ukhti, jilbabnya kok begitu? Ukhti, tetangga diingatkan, anak perempuan sendiri nggak berjilbab. Akhi, besok ke masjid yuk. Akhi, tetangga jauh diingatkan, bahkan di DM ketemuan, anak sendiri nggak pernah diingatkan. Hafidhu. Makanya ketika Allah turunkan Quran surah ke-66 ayat yang ke-6, yang diminta pertama kali dijaga itu keluarga dekat. Qu anfusakum wa ahlikum. Keluarga dekat. Hafadha. Nah, kalau sudah saling menjaga jadi ringan. Kita pun terbantu. Satu salat ngajak yang lain ringan. Dan jamaah itu ringan. Rasanya ringan kalau salat. Terbawa, cuman tinggal ikut. Kadang kita nggak baca. Coba, yang baca surat kan cuman imam. Kita ringan cuman Fatihah. Jelas kan? Dan kalau Anda lupa, imam mengingatkan. Imam lupa, Anda mengingatkan.
Jadi nggak berat, sholat sendirian tuh lebih berat. Sholat sendirian subuh 2 rakaat bisa jadi 3. Jamaah nggak mungkin. Begitu imam bangun lagi, subhanallah. Oh, salah. Kan nggak mungkin nengok, subhanallah. Apa? Tidak. Gitu. Yang satu ruku semua, bahkan kalimat semua sama. Itu saling mengingatkan. Di sini ketika menyebutkan kita cara untuk berhijrah, cara mendapatkan surga, cara sukses, kalimatnya menggunakan alif. Jahadu. Bukan sekedar serius, tapi lakukan dengan saling mengajak satu dengan yang lainnya. Yuk ajak yuk. Teman yang belum sholat, ajak Pak. Anda di sini bertetangga, boleh jadi tidak semua orang ke masjid. Walaupun dia muslim. Maka fikihnya mengajarkan sebelum fikih dakwah, fikih ibadah disebutkan, fikih dakwah dilakukan. Fikih dakwah itu biasanya nomor 1 sebelum fikih ibadah diterapkan. Contoh, kalau dalam fikih ibadah yang langsung terkait pahala dengan dosa, ada Anda punya tetangga masjid, dia muslim, laki-laki, nggak pernah mau ke masjid, apa hukumnya? Oh, bakar rumahnya, main bakar aja. Nih, hukum tetangga masjid nggak mau ke masjid, hukumnya ajak dia ke masjid. Yang dipakai fikih dakwah dulu. Ajak dia dengan cara yang lembut, malam doakan dulu supaya ringan. Makanya kalau mengajak orang yang sulit, jangan langsung diajak. Fikihnya doakan dulu. Contoh paling gampang Fir'aun ketika didakwahi oleh Musa alaihissalam. Musa dan Harun berangkat pada Fir'aun. Kerasnya luar biasa. Kaku hatinya. Bahkan hardikannya kencang. Banyak orang yang mau datang pun mau menyampaikan sesuatu bisa nggak jadi. Saking dahsyatnya kalimat-kalimat celaannya, ancamannya dan sebagainya. Maka ketika mau berangkat beliau berdoa, populer sampai sekarang. Rabbi shrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatan yafqahu. Anda bangun tahajud, minta sama Allah, ya Allah tetangga saya, Engkau kumpulkan saya dengan dia di dunia, jangan pisahkan kami di akhirat. Ya Allah lembutkan hatinya untuk ke masjid. Ya Allah sayangi kawan saya ini ya Allah. Ya Allah tempatkan dia di tempat yang paling baik. Setelah itu besoknya Anda ngobrol, saling dengan teman-teman. Kalau kita kok rasanya nggak enak ya, masjid kapasitas 1000 yang ke masjid cuma 3 orang. Yuk kita ajak teman kita yang lain. Maka gunakan rumus dakwah dengan pendekatan yang baik. Saya pernah ajarkan ini dipraktekkan dan efektif Pak. Bagaimana caranya? Cari waktu libur dulu. Anda beli buah dulu. Pulang dari subuhan, tengok ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari tumben ke sini. Iya, bukan tumben. Tadi ke masjid, kita ke masjid bertiga ya. Iya, nggak ngelihat antum, dikira sakit. Ini ada buah. Yakin saya, maghrib ke masjid dia. Yakin saya. Jadi ajak orang jangan soleh sendirian. Surga itu cukup luas, nggak cukup untuk Anda sendirian aja. Luas. Seluas langit dan bumi. Di komplek ini aja banyak yang huni. Surga seluas langit dan bumi. Terus Anda pengen monopoli sendirian, ajak yang lain. Makanya kalau hijrah itu pengen ringan, ajak yang lain, teman-teman yang lain. Yang hijrah dari yang bertato sudah dihapus, ajak yang bertatonya. Sampaikan, nih sudah nikmat nih, udah hilang sama sekali. Dari naga jadi cacing, jadi hilang sama sekali. Ya, turun semuanya. Ya, itu enak, nikmat. Makanya kalau Anda bikin gerakan bareng-bareng, tahajud sama-sama, taklim saling share, puasa saling share, menghafal saling share, semangatnya beda. Coba teman-teman yang dakwah di kampus, yang belajar sekarang di kampus, ajak teman-teman menghafal bareng-bareng, mengisi kekosongan, punya target bareng-bareng. Nanti kita wisuda tahun depan, di wisuda sekalian jadi penghafal semua ya, hafid semua. Kan masanya panjang teman-teman. Menghafal Quran paling ringan itu paling lama 2 tahun. Anda kuliah sampai 4 tahun. Harusnya hafal 60 juz Anda tuh. 2 kali hatam tuh hafalannya tuh. Ya kenapa nggak bikin target sekalian di wisuda sekalian hafal Quran 30 juz? Kenapa nggak bikin target ketika jadi ayah, saya sudah menjadi ayah yang siap mengajarkan pada anak Al-Quran? Bikin targetnya. Sekarang hijrah bareng-bareng. Itu caranya. Nah, turunan dari kata jahadu ini punya 3 turunan lagi. Yang pertama merencanakan, di passion apa Anda mau hijrahnya. Disebut dengan ijtihad namanya. Turun jadi ijtihad, kesungguhan merencanakan. Misal, saya mau hijrah memperbaiki perilaku diri dulu, bikin target. Apa rencananya? Perbaikan mata selama sepekan. Cuci mata.
Dari yang diharamkan-haramkan, mulai ditinggalkan. Target kedua, telinga. Jangan dengarkan yang dilarang. Sampai ke ujung kaki. Target yang selanjutnya, rencanakan peningkatan ibadah. Saya ingin mulai dengan sholat dulu. Maka bikin rencana dulu. Saya pengen sholat sempurna dengan sunnahnya. Keluarkan semua jenis sholat sunnah. Rencanakan, keluarkan waktunya. Kapan turunkan. Kalau pengen mudah, share dengan yang lain. Supaya bebannya jadi ringan. Minimal ketika ditanya, enak jawabnya. Awal-awal tuh motivasinya belum tentu ikhlas semua. Maksudnya murni karena Allah. Nggak mungkin 100% pertamanya. Awal-awal takut kalau teman tanya, saya nggak kerjakan. Lama-lama hilang semua itu jadi kebiasaan. Kebiasaan sudah nggak peduli. Mau teman ngajak, mau tidak, lillah. Hubungan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah seperti itu, levelnya naik lagi. Tambah ke ilmu. Mulai petakan di mana ada kajian-kajian supaya menambah ilmu. Mustahil ibadah tanpa ilmu yang benar. Bisa celaka nanti. Semangat sholat, cuman ilmu nggak ada. Besok Idul Fitri jadi 3 rakaat. Belajar fikihnya. Tambahkan. Mulai ke harta benda. Pengen usaha apa yang dihalalkan. Bikin komunitas. Supaya gampang. Bikin komunitas. Kamu jualan apa, saya jualan apa. Terus bikin aplikasi barang-barang. Terapkan dengan cara yang benar. Share dengan komunitas muslim. Di sini kan banyak teman-teman. Apa kurang 200 juta itu orang Islam ada di sini? Kalau Anda buka pasti mereka pengen. Nih beras. Nih produknya sayuran. Nih produknya pakaian. Nih produknya kopi. Nih produknya tumbuhan. Keluarkan semua. Kalau bisa bikin dengan nama-nama yang indah. Ya Masya Allah. Kopi hijrah. Beras soleh. Masya Allah. Ya bikin aja pokoknya. Ya. Baju Firdaus, apa aja pokoknya lah. Ya. Apa maksudnya nih baju Firdaus? Baju yang kalau bapak pakai sholat dengan khusyuk bisa masuk surga Firdaus. Karena kalimat pertama amalan surga Firdaus, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pakai barcode di sininya. Langsung ketika di scan menunjuk ke surah Al-Mu'minun ayat yang kedua. Anda nggak perlu hafal Quran, bikin barcode cukup nyampe. Gitu caranya, itu passion. Apalagi di kita, masyarakatnya senang dengan sesuatu yang baru. Ya, kecenderungannya cepat kaget, gampang kagum. Jadi kalau ada sesuatu yang menarik, cepat dilakukan. Bikin mall, boom, datang ke situ. Numpang kagum aja, belanja, enggak. Nah ini, jadi mulai rencanakan sekarang, passion Anda apa? Mulai. Jadi jangan sampai hijrah ke tempat yang bukan passion Anda di situ. Di tempat Anda aja. Anda artis, public figure, hijrah. Ya hijrahnya gampang, gak usah alih profesi. Ini bakat Anda di acting, pindah ke pedagang, gak akan nyambung. Kecuali kalau ada bakat baru yang ingin diinginkan, boleh silahkan. Pindah aja, lakukan adegan-adegan yang sekarang yang dibenarkan oleh syariat Islam. Bikin sinetron yang islami, bikin tayangan-tayangan islami, terlibat di iklan yang islami. Anda sekarang pengen hijrah, kemana belajarnya? Kampus, silahkan jadi insinyur. Bukan berarti hijrah itu tinggalkan yang umum, di kafir, haram, bukan. Tetap masuk ke kampus umum, tapi isi dengan nilai-nilai agama yang baik. Sholatnya tepat waktu, menghafal Quran juga. Setiap pelajaran keluarkan ayatnya. Belajar fisika, keluarkan ayat-ayat fisika. Belajar kimia, keluarkan hadis-hadis tentang kimia. Jadi apa yang Anda pelajari dikuatkan dengan nilai-nilai keislaman, itulah hijrah. Gak harus pindah tempat. Kecuali kalau Anda ingin ganti passion. Pindah dari universitas umum, pindah ke agama, karena tujuannya ingin menjadi penyebar agama. Jadi dai misalnya, pindah ke universitas Islam, belajar Islam dengan baik, balik-balik berdakwah, silahkan. Yang penting tujuan jelas. Jangan sampai hijrah tanpa tujuan. Anda hijrah tapi tujuan nggak jelas. Saya mau pindah, jabatan sudah tinggi, kemana? Saya mau tinggalkan yang haram, jadi jualan pecel lele aja. Saya kan, ya memang nggak dilarang. Cuman dibikin pemetaan apa yang Anda ingin terapkan dari situ. Bukan aib kok, jualan apapun silahkan. Gini ya, saya kasih rahasia nih. Ini antara kita saja. Ya. Anda mau kerja apapun, tidak akan merubah kuantitas rezeki Anda. Tetap segitu juga. Di Anda tuh sebetulnya tinggal milih mau jadi apa. Dan oleh Allah potensinya dikasih. Manusia itu hebat Pak. Mau jadi insinyur, jadi insinyur. Jadi arsitek, jadi arsitek. Jadi ustadz, jadi apapun bekal itu di tubuh kita tuh ada. Asal Anda mau, jadi Pak. Jadi. Cuman tinggalkan yang dilarang, yang baik-baik ambil. Rezeki itu akan diberikan otomatis, jangan takut. Dan jangan dengarkan manusia, kalau halal kerjakan. Itu cuman, mohon maaf ya, istilah manusia saja.
Tukang ini, tukang itu, macam-macam profesi itu istilah manusia aja. Yang penting menurut Allah mulia, di situ ada kehebatan yang bisa Anda dapatkan. Satu. Kedua, jihad namanya. Perjuangan dengan tindakan, eksekusi. Jangan cuma pakai konsep. Ya, konsepnya bangun jam 3 malam, tapi nggak bangun-bangun. Ya, eksekusi oleh kita. Begitu alarm bunyi, bangun. Ya bukan cuma dimatikan. Memang awal-awal kadang nggak mudah, saya pun mengalami dengan teman-teman maksudnya. Ya, alarmnya sampai ditempel di telinga begini. Titut. Awal-awal nggak bangun-bangun juga. Ya, tapi lama-lama ketika kita bangunkan, atau kita yang mengalaminya, dibangunkan oleh teman-teman, akhi bangun. Kan Allah itu sangat sayang dengan kita. Niat itu ditentukan oleh niat. Begitu Anda berniat, seketika Allah akan meluruskan apa yang Anda sedang kerjakan. Walaupun alarmnya mungkin gak membangunkan Anda, teman Anda yang di bawah yang bangun. Teman Anda yang di samping yang bangun. Anda tidur dengan istri, yang pengen tahajud Anda, istri gak kepikiran. Anda pasang alarm jam 3 bangun, alarm dari 2:30. Ternyata Anda gak bangun, yang bangun istri 2:30. Pak, bangun Pak, ini alarm udah bangun. Papa tuh mau ngapain sih? Aduh mah, Papa mau tahajud. Kalau gitu Mama ikut. Tuh, tiba-tiba dua-duanya tahajud. Tuh, lihat cara Allah bagaimana menjadikan satu keluarga menjadi baik. Jihad, eksekusi. Terakhir mujahadah. Mujahadah. Ya, mujahadah itu perjuangan melawan gejolak emosi dalam diri. Karena pasti akan turun naik, Pak. Ingat-ingat lagi, nggak jadi lagi. Ya, ingat-ingat lagi, kita setengah hijrah dulu deh. Sambil bertahap, ya ada lagi naiknya. Ada lagi turunnya. Itu belum tentu semuanya rata itu. Nah, maka perangi itu. Perjuangan melawan gejolak jiwa. Awas hati-hati. Perjuangan melawan gejolak jiwa. Perasaan-perasaan dalam hati supaya konsisten dalam hijrah, itu disebut mujahadah namanya. Maka jalani semua ini dengan kalimat yang terakhir, wa ya'lamas sabirin, sabar sampai Anda diwafatkan oleh Allah sedang berjuang dalam keadaan berubah lebih baik lagi. Termasuk hijrahnya ahli maksiat, caranya menggunakan tobat. Gak apa-apa, tobat aja dulu. Masih dikerjakan, tobat lagi. Dikerjakan juga, pasti kadarnya akan menurun. Tobat lagi, menurun lagi, tobat lagi. Mudah-mudahan diwafatkannya sedang dalam keadaan tobat. Tertulis sedang berjuang. Itu poinnya. Jadi kalau sudah seperti ini, kerjakan konsisten. Kalau Anda sudah niatkan konsisten, benar dikerjakan, maka berbahagialah. Saya tutup, diturunkanlah berita gembira oleh Allah di Quran surah ke-41 Fussilat ayat yang ke-30. Innalladzina qalu rabbunallah. Sudah pakai inna. Sungguh orang yang yakin, sudah yakin, saya yakin. Dan menguatkan pada hatinya. Qalu itu jangan selalu diartikan berkata. Ada terjemahan begini, menguatkan pada jiwa. Qalu. Karena di antara cara menguatkan itu dengan mengatakan. Makanya orang-orang barat, termasuk orang Asia Timur, termasuk sekarang ke Jepang, Korea, itu